Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Satu tinju ini akan membunuhmu, ucap keabadian kaisar itu dengan penuh percaya diri. Setelah kata-katanya jatuh, pria itu melesat ke arah Xiaoyan seperti bola meriam. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. 10 pil iblis muncul di telapak tangannya, lalu melemparkannya ke dalam mulutnya. Seteguk kabut merah segera dimuntahkan. Ketika Xiaoyan melihat pria itu lagi, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun di matanya. Menarik, kamu bahkan tidak berniat menghindar. Kalau begitu biarkan aku melihat kualifikasi apa yang kau miliki untuk menahan pukulan keabadian, ucap pria itu mencibir. Kekuatan keabadian terus mengalir ke tinjunya. Pukulan ini cukup untuk membunuh dewa manapun. Setidaknya pria itu berpikir begitu. Di sisi lain mata Xiaoyan penuh dengan kegilaan, dan dia sepertinya telah kehilangan akal sehatnya. Selama periode ini, Xiaoyan sudah melahap 50 pil iblis yang dia peroleh, dan energi jahat di tubuh Xiaoyan menjadi luar biasa. Tentu saja aku tidak bisa mengalahkan keabadian kaisar dengan kekuatan dewaku, tapi aku memiliki hati yang tak kenal takut. Setidaknya itu sudah cukup, ucap Xiaoyan mengayunkan tinju ke depan. Dalam prosesnya, nyala api guntur saling terkait menutupi tinju Xiaoyan. 7 tinju dewa pembunuh, teriak Xiaoyan. Di tengah langit saat ini 2 tinju yang tak terbayangkan bertabrakan dengan ganas. Melihat dari wajah keduanya, mereka tampak penuh percaya diri. Detik berikutnya energi destruktif meledak di antara kedua tinju itu. Namun tinju Xiaoyan hanya bertahan selama beberapa detik sebelum dia tertembak ke belakang. Seteguk darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Tulang-tulang di tubuhnya patah dan organ dalamnya hancur. Untungnya ada atribut seperti jantung api dan inti guntur void di tubuhnya. Kalau tidak, pukulan ini pasti akan membuatnya hancur berkeping-keping. Pada saat ini sosok Xiaoyan membungkuk. Dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Tidak buruk. Tubuh fisik yang kamu miliki juga sangat kuat, ucap pria itu mencibir. Ini sedikit menyakitkan. Tapi jika hanya itu yang kamu miliki, sepertinya kamu tidak bisa membunuhku, ucap Xiaoyan menundukkan kepalanya masih mengungkap senyum jahat di sudut mulutnya. Nyala api hitam berkedip-kedip di tubuh Xiaoyan. Itu menyebar luas mencakup seluruh makhluk hidup di hutan belantara abadi. Dalam sekejap vitalitas agung dari sekelilingnya menyapu dan memasuki tubuh Xiaoyan. Dengan cara ini luka serius di tubuh Xiaoyan pulih hanya dalam beberapa tarikan nafas. Tulang-tulang yang patah itu mengeluarkan suara berderak dan tersambung kembali ke tempat semula. Sosok Xiaoyan berangsur-angsur berdiri tegak. Ketika dia mengangkat kepalanya, matanya tiba-tiba menatap pria kuat di langkah kedua keabadian kaisar. Ada kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa sepatah kata pun, sosok Xiaoyan langsung bergerak lagi, melesat ke arah pria itu dengan cara seperti kilat. Bahkan jika pukulan sebelumnya membuat tulang-tulangnya hancur, tetapi hal itu tidak cukup membuatnya jera. Sebaliknya telah membuat Xiaoyan lebih semakin berani bertarung. Tatapan pria itu tiba-tiba menjadi sangat suram. Sudah merupakan keajaiban untuk bertahan di bawah tinjunya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan tidak menyerah dan bahkan tidak berniat untuk melarikan diri. Sebaliknya malah mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Mata pria itu jernih. Jelas dia tidak memilih untuk menelan pil iblis dengan gegabah. Setelah melihat penampilan gila Xiaoyan, pria itu menjadi semakin takut dengan efek dari pil iblis. Sepertinya pil iblis ini tidak hanya membuat seseorang kehilangan akal sehatnya, tetapi juga membuatnya memiliki angan-angan bodoh. Sungguh konyol bahwa bahkan dengan kekuatan Dewa Dou berani melawan keabadian kaisar, ucap pria itu. Saat berikutnya ketika Xiaoyan bertabrakan dengannya, hasil akhirnya masih tetap sama. Sosok Xiaoyan berubah menjadi garis darah yang melesat ke belakang. Selanjutnya mari kita akhiri seperti ini.
Ucap pria itu memandang Xiaoyan yang dipukul mundur. Sosoknya tiba-tiba melangkah maju. Dia gagal membunuh Xiaoyan secara langsung dengan 2 tembakan berturut-turut. Hal ini sudah membuat pria itu merasa sangat luar biasa. Melihat Xiaoyan yang menjadi semakin berani dalam pertempuran, pria itu merasa kulit kepalanya sedikit mati rasa. Dan dia menghela nafas dalam hatinya bahwa kegilaan yang dibuat oleh energi iblis ini benar-benar luar biasa. Hehehe, jaraknya masih terlalu besar, ucap Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan senyum masam. Pria itu dengan cepat membesar di matanya. Dan kemudian sosok avatar pemakan jiwa terkondensasi di belakang Xiaoyan. Detik berikutnya avatar pemakan jiwa tumpang tindih menjadi satu dengan tubuh utama Xiaoyan. Penggabungan ini terjadi begitu saja, sehingga bahkan pria yang menjara itu tidak menyadarinya. Sayap dewa hitam di belakang Xiaoyan tiba-tiba terbuka. Xiaoyan yang awalnya terluka parah langsung pulih sepenuhnya. Melihat pemandangan aneh ini, pria itu menggertakkan giginya. Dia berniat menggunakan kartu trufnya untuk langsung membunuh Xiaoyan agar tidak terjadi hal yang tak terduga. Segera cambuk panjang yang bersinar dengan cahaya dingin muncul di telapak tangannya. Lalu diayunkan ke arah Xiaoyan dengan ganas. Cambuk itu membuat suara mendesing seperti ular yang mengamuk. Kecepatan cambuk panjang itu sangat cepat, hampir tiba dalam sekejap mata. Pria itu pasti akan menang. Dia tidak berpikir bahwa Xiaoyan bisa melarikan diri. Dan lebih tidak mungkin untuk bertahan di bawah cambuknya. Cambuk panjang mengenai sosok Xiaoyan. Tetapi sosok Xiaoyan menghilang setelah cambuk itu jatuh ke tanah. Tanpa meninggalkan darah dan tanpa ada teriakan. Melihat adegan ini pupil pria itu tiba-tiba menyusut. Bayangan, ucap terkejut pria itu. Saat berikutnya pria itu tiba-tiba merasakan hembusan angin di belakangnya. Dia berbalik hanya untuk mengangkat tangannya dan memadatkan perisai energi. Dengan suara dentuman keras, terlihat bilah tajam langsung membobol perisai energinya. Saat berikutnya terlihat sayap dewa hitam yang bersinar dengan warna emas hitam. Itu seperti bilah tajam yang langsung menusuk pria itu. Wajah pria itu berubah drastis. Meskipun dia bereaksi sangat cepat, tetapi Xiaoyan masih memotong lengannya. Pria itu segera melesat ke belakang untuk membuat jarak. Lengannya yang terpotong tumbuh kembali hanya dalam beberapa tarikan nafas. Sosok Xiaoyan berdiri di udara memegang penguasa Swan di tangannya. Cahaya merah berkedip di matanya. Saat ini Xiaoyan mengeluarkan lebih dari selusin pil iblis dari telapak tangannya. Pria itu menyaksikan Xiaoyan melemparkan 10 pil iblis ke dalam mulutnya dan matanya tiba-tiba menyusut. Tidak, dia sebenarnya tidak kehilangan akal sehatnya. Ucap pria itu akhirnya mengerti bahwa tindakan Xiaoyan sepertinya sesuatu yang disengaja. Xiaoyan berani bertarung dengannya bukan hanya dengan keberanian, tetapi dengan modal yang kuat. Melihat sayap dewa bersinar dengan warna emas hitam di belakang Xiaoyan, kekuatannya tiba-tiba menjadi terlalu kuat. Pria itu tidak lagi berpikir bahwa Xiaoyan hanyalah dewa bintang 8. Sepertinya dia memiliki keyakinan mutlak melawanku. Jelas dia menyembunyikan kekuatan sejatinya. Aku khawatir kekuatannya yang sebenarnya adalah keabadian kaisar, sehingga dia tidak takut melawanku. Gumam pria itu. Pria itu tidak lagi berpikir terlalu banyak. Begitu tubuhnya bergerak, dia berlari kencang ke dalam kabut abu-abu. Jelas dia tidak ingin terus terlibat dengan Xiaoyan. Pertama, dia tidak bisa memahami Xiaoyan. Kedua, dia sudah memiliki rasa takut di hatinya. Senyum murah muncul di wajah Xiaoyan. 10 pil iblis yang dia telan barusan tidak hanya membuat matanya memerah, tetapi juga garis merah seperti sutra laba-laba muncul di separuh wajahnya. Pada saat ini energi iblis dalam tubuh Xiaoyan sudah sangat kuat. Tapi faktanya Xiaoyan masih bisa mempertahankan tingkat kesadarannya. Sungguh tekad yang kuat, ucap sang ratu yang berdiri di suatu tempat di kabut abu-abu. Matanya yang indah selalu memperhatikan Xiaoyan. Ada rasa kekaguman di hatinya. Ratu, bukankah Ratu tidak kekurangan prajurit dengan tekad seperti itu di sampingmu? Tapi Ratu tidak pernah memandang mereka, ucap kelinci Bingyun.
Di antara mereka hanya dia yang paling tampan di mataku. Satu hal yang harus kamu ingat, jangan pernah samakan dia dengan prajurit, ucap sang ratu. Pada saat ini kelinci Bingyun merasa sangat sulit untuk bernafas. Ia sangat membenci Xiaoyan di depannya. Jika dia tahu akan seperti ini, dia tidak akan menolong Xiaoyan dari tangan Jiu Ying. Penyesalan di hati kelinci Bingyun saat ini sulit diungkapkan. Terlebih lagi dia harus mematuhi sang ratu untuk menghargai Xiaoyan. Mau tidak mau seringai profesional muncul di wajah kelinci Bingyun. Tetapi senyum itu merupakan tangisan di dalam hatinya. Sejauh ini Xiaoyan telah menelan lebih dari 60 pil iblis. Bahkan eksistensi keabadian kaisar tidak akan berani menelan sebanyak itu. Lagi pula semua orang takut dengan energi jahat yang terkandung di dalamnya. Setelah menelan terlalu banyak, maka seseorang akan berubah menjadi monster haus darah. Tentu saja untuk Xiaoyan, selain energi iblis yang kuat ada juga sumber energi yang sangat murni. Justru karena inilah Xiaoyan bertarung dengan sangat agresif, menggunakan kekuatannya sendiri untuk secara paksa mengguncang keabadian kaisar langkah kedua. Perilaku semacam ini sangat gila untuk dilakukan. Faktanya jika Xiaoyan tidak memiliki jantung api dan inti guntur di tubuhnya, dia pasti sudah hancur berkeping-keping di bawah dua tinju pria itu. Bahkan mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk melawannya. Setelah menelan lebih dari 60 buah pil iblis, meskipun Xiaoyan tidak duduk bersila untuk berlatih, pada kenyataannya bintang Doqi di merdiannya terkondensasi dengan cepat. Tanpa disadari fondasi Doqi di merdiannya telah mencapai 450 juta. Hal ini menunjukkan betapa murninya sumber energi yang terkandung dalam pil iblis. Justru karena inilah orang-orang yang datang ke sini sebagian besar tidak tahan karena godaan seperti itu. Selama sumber energi cukup murni, kecepatan peningkatan akan meningkat secara eksponensial. Tetapi energi jahat ini membuat kebanyakan orang jatuh ke dalam keadaan gila. Bahkan jika dia tidak kehilangan akal sehatnya, energi iblis masih membuat orang haus darah dan candu perang. Hal yang sama berlaku untuk Xiaoyan yang juga dikendalikan oleh energi iblis. Keinginan untuk bertarung di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Serangan sengit dari 13 gerakan pembunuh dewa Xiaoyan telah mengejutkan pria itu. Pria itu merasa bahwa Xiaoyan menyembunyikan kekuatannya. Jadi dia memilih untuk melarikan diri. Tapi dengan restu dari sayap Dewa Hitam Xiaoyan, jelas tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dengan mudah. Tubuh Xiaoyan bergerak dan dia terus mengejarnya, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Pria itu memandang Xiaoyan yang mengejarnya dari dekat. Alisnya juga berkerut. Baginya dipaksa melarikan diri oleh Dewa Dao merupakan hal yang sangat memalukan dalam hidup ini. Hanya saja dalam hal hidup dan mati tidak peduli apakah itu memalukan atau tidak. Selama dia merasakan sesuatu yang semakin buruk, dia tidak akan ragu untuk mencari aman. Meskipun munculnya firasat ini tidak berasal dari penekanan kekuatan, tetapi dari lubuk hatinya yang terdalam telah memberitahunya bahwa jika dia terus bertarung, dia mungkin akan binasa di sini. Pada saat ini sosok Xiaoyan dan pria keabadian kaisar langkah kedua berpacu melewati kabut abu-abu. Dan kebetulan melewati dua sosok dari dunia Taisu. Apa? Keabadian kaisar dikejar oleh Dewa Dao? Ucap terkejut dari pria Taisu itu. Jika melihat ke tanah saat ini, terdapat lusinan mayat keabadian kaisar yang semuanya mati mengenaskan. Sosok dari dunia Taisu telah menguras kering esensi darah mereka. 927. Apakah kamu melihat sayap di belakang orang itu? Bagaimana mungkin ada teknologi Minghe setingkat ini di alam Xuanyin? Ucap sosok dari dunia sensi yang disebut 893. Dia berjalan perlahan dari samping dengan cara yang mengesankan. Jadi begitu. Itu seharusnya sayap Valkyrie. Tapi itu seharusnya milik teknologi Minghe kuno, bukan dari Taisu. Ucap sosok bernama 927 itu mengangguk dan menjawab. 893. Apakah kamu ingin mengejar? Ucap 927 lagi. Teknologi Minghe kuno yang sudah ketinggalan zaman tidak berguna bagi kita.
Jangan buang waktu di sini. Ayo terus mencari makhluk keabadian lainnya. Ucap 893 tampaknya tujuan mereka datang ke sini bukan untuk warisan Raja Iblis Tianhe, tetapi untuk berburu keabadian Kaisar. Berburu dan membunuh eksistensi keabadian Kaisar di tempat seperti ini tidak akan menarik perhatian. Bahkan jika semua makhluk abadi ini mati di sini, tidak ada yang akan mencurigainya. Kematian mereka hanya akan dikaitkan dengan hutan belantara abadi itu sendiri dan tidak akan diperhitungkan pada dunia Taisu. Meskipun mereka tidak takut, mereka masih sangat berhati-hati saat melakukan beberapa gerakan besar. Segera sosok keduanya menghilang ke dalam kabut abu-abu untuk terus berburu keabadian Kaisar. Menurut sang ratu, armor besi dewa palsu dapat menyerap darah keabadian sehingga mengeluarkan kekuatan keabadian. Jika demikian, semakin banyak keabadian yang mereka buru, semakin kuat kekuatan mereka. Ada banyak eksistensi keabadian Kaisar yang datang ke sini untuk mencari keberuntungan. Tetapi sialnya mereka malah diburu dan dijadikan makanan oleh dua orang dari dunia Taisu. Jika terus seperti ini, maka eksistensi keabadian Kaisar di dunia Xuanjin akan semakin berkurang. Tetapi Xiaoyan masih tidak menyadari semua ini saat ini. Pada saat ini nyala api melonjak ke langit. Dan di ujung nyala api, pria kuat di langkah kedua keabadian Kaisar memiliki wajah suram. Sekarang dia harus berhenti dan melawan secara refleks. Ketika perisai cahaya dipadatkan, serangan Xiaoyan benar-benar diblokir olehnya. Jelas serangan Dewa Dao tidak dapat menembus pertahanannya. Tetapi serangan sengit barusan tidak seperti Dewa Dao. Untuk sesaat pria itu tampak curiga dan ragu-ragu. Xiaoyan sangat agresif dan lebih cepat darinya. Sepertinya dia tidak berniat membiarkannya melarikan diri. Tapi kekuatannya adalah keabadian Kaisar langkah kedua, sedangkan Xiaoyan hanyalah Dewa Dao. Logikanya mengapa dia harus takut seperti ini? Namun pria itu tidak bisa menjelaskan mengapa dia harus melarikan diri. Kamu dan aku tidak memiliki permusuhan atau dendam. Kita bisa mundur selangkah atau melepaskan keluhan kita. Tidak perlu bertarung sampai mati seperti ini, ucap pria itu setelah memblokir serangan Xiaoyan. Saat ini dia akhirnya memilih untuk berdamai. Xiaoyan lalu berkata, tidak buruk untuk bekerja sama denganmu, tetapi kamu harus menyumbangkan esensi darahmu, ucap Xiaoyan berkata dengan acuh tak acuh. Pria itu tertegun ketika mendengar kata-kata itu. Ini adalah intimidasi yang sangat memalukan, mengingat statusnya sebagai keabadian Kaisar. Jangan melangkah terlalu jauh. Kamu hanya Dewa Dao. Sama sekali tidak cocok bagimu menggertakku, ucap pria itu berkata dengan dingin. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, sayap Dewa Hitam Xiaoyan mengepak dan dia berubah menjadi bayangan lagi. 9 hantu sayap pembunuh, teriak Xiaoyan meraung marah. Sayap emas hitam menari-nari dengan liar. Dan serangan sengit itu seperti tebasan pedang. Pupil mata pria itu tiba-tiba menyusut. Tetapi dia juga bertekad di dalam hatinya. Jika Xiaoyan benar-benar Dewa Dao, maka selama pria itu bertarung dengan serius, dia pasti bisa melenyapkan Xiaoyan. Di udara cahaya hitam berkelip-kelip. Sayap Dewa Hitam langsung memotong perisai cahaya dari pria itu. Kemudian seberkas cahaya dingin menyapu dengan gila-gilaan. Ekspresi wajah pria itu menjadi suram lagi. Tetapi pada saat ini dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia tidak berniat menghindari serangan Xiaoyan. Dia menahan beberapa serangan ganas dengan darah berceceran di sekujur tubuhnya. Tetapi pada saat yang sama dia berbelok ke samping. Sisa cahaya dingin itu tersapu lurus setelah pria itu mengelak. Dan pada akhirnya serangan Xiaoyan langsung menembus pohon raksasa di belakangnya. Membuat tebasan halus lalu pohon raksasa itu tumbang. Melihat ini pria itu memandang Xiaoyan dengan bahagia. Sepertinya aku tidak perlu mengambil tindakan. Kamu telah melanggar aturan tempat ini, ucap pria itu berkata dengan dingin. Dengan kekuatan keabadianmu, apakah perlu menggunakan trik kikuk seperti itu untuk membunuh Dewa Dao sepertiku? Ucap Xiaoyan berkata dengan lembut.
Selama itu bisa membunuh musuh, apakah penting metode apa yang akan digunakan? Ucap pria itu sepertinya berpikir bahwa Xiaoyan pasti akan mati setelah ini. Di hutan belantara abadi ini tidak ada yang boleh menyentuh pohon raksasa. Ini juga salah satu aturannya, dan pohon di sini tidak boleh dirusak. Pada saat ini setelah pohon raksasa tumbang, tanah di bawah Xiaoyan mulai menggeliat. Melihat hal ini pria itu mundur sedikit. Itu karena dia tahu bahwa Xiaoyan akan segera dibunuh oleh aturan tempat ini. Akar-akar tajam merambat terbang seperti ular sanca raksasa dan meraung langsung ke arah Xiaoyan. Hati Xiaoyan menegang. Bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak gugup, tetapi sang ratu tidak mungkin membohonginya. Meskipun dia gugup, dia masih menunjukkan ketenangan di permukaan, seolah-olah tidak ada jejak ketakutan. Berpura-puralah misterius. Setelah kamu menyentuh aturan di tempat ini, kamu pasti mati tanpa menyisakan tubuh. Ucap pria itu mencibir, lalu menyilangkan tangannya ke dada dan tertarik untuk melihat bagaimana Xiaoyan akan mati. Akar tajam itu terbang di belakang Xiaoyan, seolah ingin mencabik-cabik Xiaoyan dalam sekejap. Setiap duri tajam mengandung racun iblis. Namun tepat ketika akar tajam hendak menyerang Xiaoyan, kaki sang ratu dengan ringan menginjak tanah dan kemudian berbicara dengan lembut. Dia adalah laki-lakiku, jangan kasar. Ucap sang ratu, suaranya tidak keras dan hampir tidak ada yang bisa mendengarnya. Tetapi pada saat suara sang ratu keluar, akar besar yang sangat tajam itu tiba-tiba berhenti. Melihat ini Xiaoyan menarik napas panjang. Kemudian dia melihat pria yang ekspresinya berangsur-angsur menjadi tercengang. Mengangkat tangannya dan menunjuk pria itu. Dia pelakunya. Jelas dia sengaja menghindari seranganku untuk menumbangkan pohon di sini, teriak Xiaoyan. Pria itu tertegun. Operasi gila macam apa ini? Tapi duri tajam itu benar-benar patuh, lalu menggeliat dan meraung ke arah pria itu. Wajah pria itu berubah drastis dan dia mengatakan kata buruk di hatinya. Bagaimana mungkin aturan ini tiba-tiba bisa mematuhi perintah orang? Dan orang yang memberitakannya bahkan hanya di tingkat Dewa Dou. Pada saat ini pria itu sangat terkejut sehingga ingin BAB. Sekarang bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia tidak akan bisa melarikan diri. Apalagi yang bisa saya lakukan di hutan belantara abadi yang sudah terisolasi jaring raksasa. Jadi satu-satunya harapan hidup untuk saat ini adalah mengakui kekalahan. Saudaraku, ini esensi darahku. Kuharap kita bisa bekerja sama dengan bahagia. Ucap pria itu menyemburkan seteguk esensi darah dan kemudian bergegas menuju Xiaoyan. Xiaoyan merentangkan telapak tangannya untuk menangkap esensi darahnya. Akar tajam, tunggu sebentar. Ini semua salah paham. Aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri, ucap Xiaoyan. Akar-akar itu berhenti, seolah-olah telah dipermainkan oleh Xiaoyan. Jadi dia tidak berhenti untuk sementara waktu. Patuhlah, dia satu-satunya laki-lakiku dan kamu harus mematuhinya, ucap sang ratu lagi yang berdiri cantik di kabut abu-abu. Setelah suara itu jatuh, akar tajam itu bergoyang dan kemudian menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat ini pria itu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Pemandangan yang terjadi di depannya sangat sulit dipercaya. Keagungan aturan didirikan selama bertahun-tahun, tapi pada saat ini hilang di depan seorang Dewa Dou. Melihat pohon anggur itu benar-benar patuh dan surut, mata pria itu membelalak. Sebagai eksistensi keabadian kaisar, dia telah melihat banyak hal aneh. Tapi ini merupakan pertama kalinya dia melihat hal yang luar biasa seperti itu. Ini adalah hutan belantara abadi yang terkenal. Semua kehidupan di dalamnya diubah oleh kehendak abadi yang sudah mati di sini. Dan mereka tidak akan mematuhi siapapun. Seharusnya mustahil untuk mematuhi Dewa Dou. Pria itu bingung dan pikirannya penuh dengan tanda tanya. Sekarang bahkan dia orang kuat di langkah kedua keabadian kaisar harus mematuhi Dewa Dou. Ini mungkin menjadi hal paling aneh yang pernah dia lihat dalam hidupnya.
Saat ini Xiaoyan tidak memperhatikan pria itu, tetapi memilih untuk duduk bersila sendirian. Ada terlalu banyak sumber energi di tubuhnya. Xiaoyan perlu waktu untuk mencernanya. "Jaga aku, bunuh siapapun yang berani mendekat," ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Pria itu berhenti sejenak, tapi mengingat kembali momen mendebarkan barusan, pria itu tidak berani membangkang. Dia dengan patuh berdiri tidak jauh dari Xiaoyan untuk menjaganya. Ketika dia melihat sekeliling dan mengembalikan matanya ke Xiaoyan, seorang wanita yang memegang kelinci kecil tiba-tiba muncul di sebelah Xiaoyan. Pria itu terkejut. "Jangan khawatir, aku wanitanya," ucap sang ratu yang memegang kelinci Bingyun. Dia menatap pria itu dengan mata yang indah dan sedikit tersenyum. Adapun pria itu dia menatap sang ratu dengan wajah tercengang lagi. Wajah ini sangat cantik. Pria itu berkata dalam hatinya bahwa meskipun dia telah melihat kecantikan yang tak terhitung jumlahnya di dunia, wanita seperti sang ratu tampaknya melampaui wajah semua wanita yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Dan dia sangat cantik. "Hai gadis cantik." "Aduh, tidak, maafkan aku. Maksudku adalah halo nona," ucap pria itu menyadari bahwa dia tersesat dengan kalimat pertamanya. Pipinya langsung memerah dan dia mengalihkan pandangannya karena malu. Sang ratu tersenyum ringan, seolah-olah dia tidak peduli. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nobas sampai akhir. Sampai jumpa.